Halo semuanya, balik lagi di Nanotech Indo bersama gue Giar. Di video kali ini sesuai judulnya, gue mau upgrade PC gue lagi. Part atau komponen yang mau gue upgrade di sini adalah prosesor dan motherboardnya. Oh iya, gue mau sedikit klarifikasi. Sebelumnya gue sempat bikin video upgrade VGA card PC gue, dan di video itu gue bilang prosesor lama gue, Intel Pentium G4560, disandingin sama VGA card GeForce GTX 1650 itu nggak bottleneck. Tapi setelah cek dan dicek lagi, tes main game lagi, gue ngerasa sering ada stuttering, dan kalau lihat di video sebelumnya juga, emang komposisi CPU usage dan GPU usage-nya itu lebih banyak di CPU usage-nya ketika main game ya, yang mana itu merupakan tanda-tanda bottleneck. Ya, jadi di sini gue mau klarifikasi kalau sebelumnya itu PC gue mengalami bottleneck. Maka dari itu kali ini gue mau upgrade motherboard dan juga prosesor gue supaya PC gue ini nggak mengalami bottleneck lagi. Untuk prosesor gue pakai Core i5 10400F 2,9 GHz. Kenapa gue pakai prosesor ini? Karena sebenarnya tadinya itu gue mau ambil yang Core i3 10100F biar lebih hemat budget. Cuma emang lagi langka banget dan harganya juga lumayan naik jadinya di sekitaran 1,8 jutaan. Makanya gue pikir sekalian aja ambil yang i5 10400F. Dengan beda harga itu sekitar 400 ribuan, tapi dapat power yang lebih kuat dari i3-nya. Gue dapat Core i5 10400F ini di harga 2.240.000 di Tokopedia. Terus motherboardnya gue ambilnya itu ASRock B460M Pro 4. Alasan ambil motherboard ini karena setelah riset di forum-forum, katanya Intel generasi 10 lebih optimal di chipset B460 dibandingin chipset H410. Tadinya emang mau ambil yang H410 sih, karena dari segi harga juga lebih murah. Cuman ya setelah riset, akhirnya gue mutusin buat ambil motherboard ini. Alasan lainnya karena desain dari motherboard ini menurut gue keren. Kelihatan kayak motherboard gaming. Terutama karena desain di bagian pendingin-pendinginnya ini. Gue dapet ini di Tokopedia juga, cuman di harganya itu rada lebih mahal dari harga normalnya, di harga 1,5 jutaan. Kalau harga normalnya itu di sekitar 1,415 ribu, cuman di beberapa toko gue tanya emang udah kosong stoknya. Oke, sekarang gue bakal unboxing kedua barang ini dan langsung bakalan masang prosesor ke mobonya. Di sini gue juga udah siapin RAM lama gue, Crucial Ballistic Sport 8GB DDR4 2400 buat sekalian dipasang. Oh iya, tadinya gue mau sekalian beli CPU cooler aftermarket juga. Cuma karena budget udah lumayan mepet, ya akhirnya gue tunda aja lah. Mungkin nanti gue bakalan beli dan gue bikinin videonya juga terpisah. Sekalian buat bahan review juga nanti. Oke, ini udah kepasang dan sekarang lanjut kita pasang ke casing PC gua. Tapi sebelum itu tentu aja gue bakalan copot dulu ya motherboard yang lamanya.
So, udah beres, udah kepasang. Sekarang gue bakalan atur-atur dulu, colok-colokin power, dan pasang VGA sama atur kabel manajemennya. Dan langsung skip aja ke pas udah selesai. Karena jujur aja ngerakit sambil rekam kayak gini sulit juga ya ternyata. Sekarang mari kita nyalain PC-nya dan kita lihat di spesifikasinya. Sip, gua cek di CPU Z udah bener ya, ini Core i5 10400F. Terus motherboardnya ASRock B460M Pro 4. Buat spesifikasi lengkap dari PC gua setelah upgrade ini adalah sebagai berikut. Prosesor Intel Core i5 10400F 2,9 GHz, motherboard ASRock B460M Pro 4, RAM Crucial Ballistic Sport 8GB DDR4 2400 single channel, SSD Cleve SSD Neo N500 240GB, harddisk Seagate 500GB SATA 3, terus VGA cardnya Colorful GeForce GTX 1650 EX 4GB GDDR6, terus buat power supply-nya gue pakai Be Quiet System Power 8 400W 80+. Sekarang kita lanjut tes PC ini buat mainin beberapa game. Untuk game pertama, GTA 5 dengan setting gabungan high dan very high, resolusi di 1080p, gamenya bisa berjalan lancar dengan FPS-nya itu stabil di atas 60 FPS. Dan di sini juga jelas kelihatan kalau GPU usage-nya itu lebih besar daripada CPU usage, yang artinya PC ini berjalan normal ya, nggak bottleneck. Game kedua, FIFA 21, resolusi 1080p, setting high, MSAA optionsnya off, dan di FPS-nya gue pilih no limit FPS. Masuk ke gamenya dapat FPS yang cukup stabil di 100-an FPS, dan bakalan turun ketika masuk ke cutscene. Turunnya juga nggak jauh banget sih, paling ke 80 atau 90-an FPS lah. Game selanjutnya Euro Truck Simulator 2, gue main di setting ultra dan resolusi 1080p, FPS yang didapat stabil di atas 60 fps, berkisar di 80-an fps lah. Untuk GPU usage-nya juga terpaut cukup jauh sama CPU usage-nya, dan gue ngerasain lancar-lancar aja sih pas main gamenya ini. Terakhir, game yang dibilang ringan juga sebenarnya nggak ringan-ringan amat, yaitu Fall Guys. Settingnya di preset high dan resolusinya 1080p. In-gamenya FPS yang didapat stabil di 60 fps. Lancar jaya lah pokoknya. So, itu dia proses upgrade PC gua, ganti prosesor dan juga motherboard. Terus udah gua tunjukin juga performanya buat main game tadi. Segitu dulu aja buat video kali ini. Terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe kalau suka sama videonya. Dislike kalau nggak suka. Tinggalin komentar kalau ada saran, pertanyaan, atau apapun. Dan sampai ketemu di video selanjutnya.